Dipersembahkan oleh penggundulan hutan, deforestasi, dan degradasi atau penurunan kualitas hutan, dan pembukaan lahan gambut. Selamat malam pemirsa, Special Dialog kembali hadir menjumpai Anda malam hari ini bersama saya Milen Skersari, di mana kita akan membahas mengenai memberantas kejahatan hutan, tentunya dalam rangka menyelamatkan sumber daya alam melalui pedang hukum yang salah satunya dilakukan oleh Satgas Red Plus. Satgas Red Plus ini apa, kemudian bagaimana sih upaya hukumnya yang sudah ditempuh? Kita akan langsung berbincang dan saya akan langsung menyapa narasumber saya pada malam hari ini pemirsa, yaitu Bapak Mas Ahmad Santosa, Ketua Pokja Penegakan Hukum Satgas Red Plus. Apa kabar Pak Santosa? Baik, selamat malam. Selamat malam, senang sekali bisa bergabung di Special Dialog. Ini kalau kita berbicara mengenai tema kita pada malam hari ini, saya ingin memulainya dengan apa itu Red Plus? Satgas Red Plus itu apa? Oke. Kalau Red Plus itu adalah salah satu upaya mitigasi dari perubahan iklim ya. Artinya perubahan iklim kita semua tahu ya, bahwa disebabkan oleh manusia juga. Salah satunya pemicunya adalah deforestasi dan degradasi hutan. Baik. Nah, karena salah satu pemicu gas rumah kaca di Indonesia adalah deforestasi dan degradasi hutan, maka kita ikut mengembangkan program yang disebut dengan REDD+. Jadi mereduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Dan melalui apa mengatasi deforestasi dan degradasi hutan, kita terlebih dahulu melihat apa penyebab deforestasi dan degradasi hutan. Salah satunya adalah memang tata kelola hutan yang memang tidak baik ya. Salah satunya misalnya peta di kita itu bisa sumbernya berbagai instansi. Bisa berbeda-beda begitu petanya? Sehingga kepastiannya tidak ada buat siapapun. Termasuk untuk penegakan hukum sebagai topik kita malam ini. Lalu yang kedua adalah izin. Izin dikeluarkan tanpa ada check and balance. Tidak transparan, ya, tidak partisipatif. Masyarakat hanya jadi penonton saja. Tapi ini sebenarnya kalau kita berbicara ketidaktransparan, ini sudah disadarikah oleh para penegak hukum kita atau baru sekarang Pak sadarnya sehingga ada Satgas Red Plus ini? Saya kira ketidaktransparanan di dalam pengelolaan sumber daya alam kita, termasuk hutan, kita semua sudah tahu. Baik. Tetapi tahu itu berbeda dengan kemampuan kita dalam mengatasinya. Tidak cukup untuk tahu saja? Tidak cukup hanya untuk tahu saja. Dan ini saya kira sejalan dengan otonomi daerah, di mana semua konsesi atau perizinan sumber daya alam itu sekarang banyak dilimpahkan ke daerah. Nah pertanyaannya adalah, teman-teman yang menjadi kepala daerah, apakah itu bupati dan wali kota, itu belum memiliki visi yang sama. Bagaimana agar melestarikan daya dukung ekosistem. Kalau misalnya diterjemahkan adalah dalam istilah pertumbuhan pendapatan asli daerah, tapi
bagaimana pro-poor, itu bagaimana orang yang betul-betul tidak beruntung secara Kekurangan. ekonomi, kemudian pro-job, ya. Harus Kemudian memberikan mata mata pencaharian bagi pencaharian yang terakhir adalah pro-environment. Baik. Artinya bagaimana juga kelestarian daya dukung ekosistem itu perlu. Dan di sini Red Plus erat kaitannya dengan yang pro-environment tadi. Baik. Jadi hutan, bagi pimpinan daerah yang memiliki hutan, jangan dilihat hutan itu sebagai sumber pendapatan asli daerah saja. Tapi juga harus dilihat nilai dari ekosistem service value-nya. Artinya nilai pelayanan ekosistemnya, jasa ekosistemnya itu sangat, kalau dikuantifikasi dengan moneter sangat tinggi sekali. Gitu Itu apa saja sih Pak yang misalnya kita Misalnya bisa begini, katakan sebagai hutan itu nilai-nilai tidak hutan? hanya saja identik dengan tegakkan kayu. Jadi nggak hanya kayu kekayaannya, Tidak. apa tidak. saja? Tapi juga keanekaragaman hayati. Apalagi hutan kita kan hutan hujan tropis. Keanekaragaman hayati itu spesies yang kita miliki, terutama spesies langka, itu tidak dimiliki oleh dunia lainnya. Dan itu bisa untuk dipadu dengan sains, dengan ilmu pengetahuan, itu bisa untuk mengembangkan berbagai industri misalnya. Dan kekayaan ini yang harus kita jaga. Harus Nah, dijaga ini dan sekarang harus dimanfaatkan. Yang ketiga adalah ini yang disebut dengan jasa ekosistem. Oke. Ini penting sekali. Artinya begini, kita dulu tidak begitu mengetahui bahwa lahan gambut atau gambut ya, peatland, Ya. itu memiliki kemampuan untuk menyerap karbon, CO2, dan menyimpan karbon. Sekarang kesadaran itu sudah mulai tumbuh. Oleh sebab itu pemerintah dengan instruksi Presiden nomor 10 tahun 2010 itu sekarang melakukan moratorium penundaan izin baru di atas hutan primer dan lahan gambut selama 2 tahun sampai dengan tahun depan 2013. Nah, berarti sudah ada langkah oleh pemerintah. Sudah ada langkah. oleh Tapi sekarang kalau kita berbicara deforestasi dan degradasi hutan ini masih terjadi di Indonesia. Masih Sekarang terjadi. sudah ada Satgas Red Plus. Sebenarnya saya ingin mulai dulu dari bagaimana sih bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi di Indonesia yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan. Sebelum masuk ke sana, Satgas Red Plus itu dibentuk oleh Presiden. Baik. Dan kita ada 10 kelompok kerja, ya, termasuk di dalamnya 10 yang memantau moratorium tadi. Kemudian saya kebetulan terkait dengan penegakan hukum, ya. Kemudian ada juga yang fokus pada pembentukan lembaga ke depannya, macam-macam. Ada yang bagaimana mengarus utamakan Red Plus ini ke dalam perencanaan pembangunan, itu ada juga semuanya. Tapi Mbak. intinya adalah bagaimana membentuk pembangunan berkelanjutan yang orientasinya kepada lingkungan. yang begitu ya? berbasiskan pada keadilan masyarakat, keadilan Baik. rakyat. Itu penting Bapak, sekali. Ini kan tadi kan saya tanya ke Pak Santoso bagaimana sih sebenarnya kok deforestasi dan degradasi hutan kita masih terus terjadi. Contoh-contoh pelanggaran yang sering terjadi seperti apa? Kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Oke. Pemirsa, kami harus break dulu. Special Dialog kembali sesaat lagi. Tetaplah di Metro TV. Dipersembahkan oleh penggundulan hutan, deforestasi, dan degradasi atau penurunan kualitas hutan, dan pembukaan lahan gambut. Penggundulan hutan, deforestasi, dan degradasi atau penurunan kualitas hutan, dan pembukaan lahan gambut.
dipersembahkan oleh Kembali di Special Dialog pemirsa, dan kita masih membahas mengenai memberantas kejahatan kehutanan yang terkait untuk menyelamatkan sumber daya alam melalui pedang hukum. Nah, bagaimanakah langkah-langkahnya? Dan kembali lagi ke Pak Santosa. Pak Santosa, jadi kalau kita berbicara modus kemudian intensitas pelanggaran hukum yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan kita, ini yang sering sekali terjadi di Indonesia itu yang seperti apa? Oke, jadi semenjak 32 tahun selama Orde Baru sampai dengan tahun 2011, hutan kita tuh sudah hilang sekitar 40 juta hektar. Wow. Gitu ya. Nah, modusnya kalau dulu itu lebih banyak pada pembalakan kayu. Karena orang melihat, wah nilai hutan itu identik dengan kayu. Padahal tadi Bapak katakan tidak hanya kayu kekayaannya. Baik. Sekarang modusnya agak bergeser, Mbak. Modusnya itu sekarang adalah bagaimana kawasan hutan itu dirubah ya, untuk melakukan kegiatan perkebunan dan pertambangan. Jadi modusnya itu misalnya, kegiatan perkebunan, sekarang ini kan lagi marak kelapa sawit. Bukan berarti kami anti kelapa sawit, tidak. Tetapi bagaimana agar kelapa sawit itu ditanami di atas lahan yang seharusnya. Misalnya begini, ada perkebunan kelapa sawit yang ada di lahan gambut dalam. Padahal lahan gambut dalam itu mempunyai nilai ekosistem yang sangat tinggi misalnya. Lalu ada yang melakukan kegiatan perkebunan atau pertambangan tanpa izin, misalnya. Baik izin pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan maupun izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan. Baik. Lalu ada juga yang misalnya dia melakukan kegiatan itu tetapi tidak ada izin sama sekali. Jadi bisa disimpulkan memang seperti pertambangan ataupun tadi perkebunan kelapa sawit itu memang sering sekali terjadi penyimpangan begitu ya di dalamnya ya? Masalahnya itu sekarang memang pada dua kegiatan itu, karena itu kan primadona ekonomi sekarang. Baik, Pak, tapi kemudian setelah sekarang ada Satgas Red Plus. Apa sih perbedaan penegakan hukumnya dari sebelum ada Satgas ini, kemudian sekarang sudah ada yang berbeda apa saja? Jadi Mbak Mili, Satgas Red Plus bukan lembaga penegakan hukum, tetapi fungsi kita adalah mengkoordinasikan secara intensif antara penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, PPNS, Kementerian Kehutanan, dan PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, Kementerian Lingkungan Hidup misalnya. Dan juga kita melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan karena ada pajak. Mereka juga punya PPNS dan PPATK, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan. Jadi ini semua dikoordinasikan? Semua dikoordinasikan, kita coba, dan kita duduk bareng, sekarang sedang mentargetkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang betul-betul memang sangat jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, bisa dikategorikan pidana, merugikan keuangan negara secara besar sekali dan merugikan sosial. Pak, ini apa koordinasi ini yang disebut dengan multidor begitu? Nah, dengan menggunakan pendekatan multidor. Jadi tidak hanya saja satu kasus didekati dengan undang-undang kehutanan saja atau undang-undang perkebunan saja, tapi juga sangat mungkin kita perluas dengan menggunakan undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang. Baik. Dengan undang-undang pajak, karena ada pengingkaran pajak, ada penghindaran pajak di situ. Lalu dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Dan disinilah kita juga bekerja sama dengan KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, bisa berlapis, Mbak. Baik. Jadi pertama, keuntungannya dengan pendekatan multidor itu berlapis, strategi penuntutannya lebih kuat. Dan yang kedua adalah kalau misalnya ada keuntungan dari suatu kejahatan bisa ditelusuri, bisa di-trace begitu, Mbak. Dan yang ketiga adalah soal pajak, itu penting sekali. Karena biasanya untuk pendapatan negara juga. Ya, kalau kegiatan tanpa izin biasanya mereka menghindari pajak. Ya. Oleh sebab itu akan sasar dengan undang-undang pajak juga. Baik, Pak. Ini sekarang kalau kita berbicara masalah pembalakan hutan liar. Ini kadang-kadang ada keterlibatan oknum-oknum dari aparat yang memang sangat-sangat terlibat di dalamnya sehingga ini bisa lolos dan terus terjadi. Bagaimana Satgas Red itu salah menanggapi satu penyebab dari ketidakmampuan penegakan hukum karena keterlibatan oknum. Jadi itu benar ada begitu? Dan oknum boleh dikatakan aparat di sini. Itu fakta.
Oleh sebab itu, pimpinan kami, pimpinan Satgas, Pak Kuntoro Mangkusubroto, bekerja sama dengan pimpinan Polri, Kapolri, Jaksa Agung, ya, Menteri Kehutanan, kemudian Menteri Lingkungan Hidup, Kepala PPATK, dan pimpinan KPK untuk duduk bersama-sama untuk mengatasi soal-soal seperti ini. Sudah ada contohnya, Insya Allah, Mbak. Jadi kasus-kasus yang sedang kami sasar ini, dan mudah-mudahan bulan depan sudah ada pengumumannya, itu mudah-mudahan sulit mereka, oknum, untuk menyentuh kami. Tapi sebelum diumumkan tadi contoh-contohnya bisa diberitahukan kepada pemirsa kita malam hari ini? Salah satu contohnya adalah yang sedang kami ditindak sasar, tentunya. Misalnya itu kawasan hutan berdasarkan TGHK, Tata Guna Hutan Kesepakatan, tata ruang hutan dan maupun tata ruang wilayah, itu betul kawasan hutan. Tapi mereka melakukan kegiatan tambang maupun kebun di wilayah itu, dan tidak menggunakan atau tidak mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan. Dan itu sedang ditindak? Di daerah manakah itu? Sedang dalam proses penyidikan. Nah, mudah-mudahan sebentar lagi masuk ke proses penuntutan dan masuk ke pengadilan. Di daerah mana kami tidak sebutkan dulu. Baik, nanti tunggu pengumuman saja begitu ya? Saja. Jadi ada beberapa provinsi. Tapi itu sudah ditindak berarti ya Pak ya? Sudah ada penyidikan di dalam? Sedang dalam proses. Dan tim Satgas Red Plus ini yang terdiri dari wakil dari institusi-institusi penegakan hukum dan kementerian lembaga tadi yang saya sebutkan, ada sekitar 40 anggota di dalamnya. Bapak, ternyata kan Satgas Red Plus ini umurnya 1 tahun pun belum sampai, baru 11 bulan. Tapi ternyata sudah ada beberapa. 2 tahun. Sudah hampir 2 tahun. Tapi ini yang jilid kedua. Jilid keduanya baru 11 bulan. Baru 11 bulan. Nah, sekarang kalau bisa kita berbicara, ini ternyata sudah ada beberapa hal yang memang sudah ditindaklanjuti, seperti tadi penyidikan sudah prosesnya berjalan terus. Saya ingin tahu seberapa besar sih efek jera yang ingin ditimbulkan Pak dari setiap hal yang sudah diupayakan sekarang, tapi kita harus break lagi. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Baik. Tetaplah di Metro TV. Dipersembahkan oleh penggundulan hutan, deforestasi, dan degradasi atau penurunan kualitas hutan, dan pembukaan lahan gambut. Penggundulan hutan, deforestasi, dan degradasi atau penurunan kualitas hutan, dan pembukaan lahan gambut. dipersembahkan oleh Masih di spesial dialog pemirsa dan kita masih membahas mengenai memberantas kejahatan kehutanan, tentunya untuk menyelamatkan sumber daya alam melalui pedang hukum. Dan kembali lagi kepada Pak Santosa, ini kalau kita berbicara dari semua hal yang sudah diupayakan, seberapa besar sih efek jera yang ingin ditimbulkan? Kalau saya lihat ke belakang sekarang ini, itu kejahatan yang terkait dengan sumber daya alam dan kehutanan itu hukumannya sangat ringan. Dan yang dihukum biasanya pelaku fisik yang di lapangan.
Sekarang kan sudah Tetapi berkoordinasi. Kami di sini tidak akan itu, Mbak. Baik. Jadi yang akan dikembangkan, diutamakan adalah tindak pidana korporasi. Artinya tidak hanya saja pelaku fisik, tetapi juga korporasinya sebagai badan hukum dan pimpinan korporasinya. Misalnya direktur utama, general manager, kalau perlu komisarisnya, Mbak. Karena itu dimungkinkan oleh undang-undang. Dalam hal ini undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu di sini pentingnya menggunakan pendekatan multi-regime hukum atau multi-door. Ya. Nah, jadi kalau misalnya hanya pelaku fisik, tidak ada efek jerah sama sekali. Tapi kalau pimpinan korporasinya duduk di meja tersangka atau menjadi terhukum, maka ke depan manajemen akan lebih berhati-hati. Baik. Itu yang dimaksud dan diharapkan oleh kami sebagai deterrent effect atau efek jerah. Tapi seberapa siap sih Pak kemudian kita berbicara mengenai institusi penegak hukum kita dan juga kementerian atau lembaga terkait ini untuk menindak sampai dengan ya istilahnya kita berbicara dalangnya ini bisa tersentuh begitu? Ada dua soal, Mbak, kalau misalnya berbicara tentang seberapa efektif sih. Yang pertama adalah soal keterampilan ya, saya pikir teknis berarti kan. Yang kedua adalah soal integritas. Nah, koordinasi ini penting, apalagi levelnya adalah level atas, pimpinan-pimpinan kami. Itu untuk menjaga agar integritas ini tetap terjaga di antara mereka. Tidak boleh, tidak bisa ada yang menyentuh intervensi dari luar, apalagi intervensi politik atau intervensi uang. Yang kedua, soal keterampilan. Multidor ini dibutuhkan keterampilan, Mbak. Oleh sebab itu, kami melakukan training sejak bulan Oktober lalu. Dan tahun depan itu akan diteruskan. Ini trainingnya baik untuk apa, jaksa, Pak? untuk polisi, kerjasama dengan Bareskrim, jaksa dengan tindak pidana, jaksa Agung Muda tindak pidana umum, lalu dengan PPNS Kehutanan, PPNS Kementerian Lingkungan Hidup, dengan PPATK, dan juga kami bekerja sama sangat erat sekali dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi ada training bersamanya, Ada biasanya training yang diisi dalam training itu apa saja? Yang diisi dalam training itu bagaimana misalnya menggunakan pasal-pasal tindak pidana korporasi dibandingkan dengan menggunakan tindak pidana individual misalnya. Dan itu lebih powerful. Dan menggunakan tindak pidana korporasi, pasal-pasal itu hanya dikenal dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 dan Undang-Undang Kehutanan. Itu harus memiliki keterampilan tersendiri, Mbak. Itu kami bahas bersama-sama. Dan yang kedua, semuanya ada di dalam pedoman ini, Mbak. Yang ditandatangani kemarin oleh 6 pimpinan kementerian dan lembaga dan 6 institusi penegakan hukum. Baik. Nah, jadi ini memang mereka sudah dipersiapkan sedemikian rupa supaya kalau terjadi pelanggaran terutama untuk terkait deforestasi dan degradasi hutan ini bisa langsung menindak sesuai sasaran begitu ya. Salah satunya adalah bagaimana menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang dengan pembuktian terbalik misalnya. Kan itu dimungkinkan oleh undang-undang tindak pidana pencucian uang. Tapi ada target tertentu tidak sih dari Satgas RID di Plus ini atau Red Plus? Targetnya adalah kami mengharapkan Satgas ini kan sementara ya. Targetnya adalah bagaimana ke depannya multidor ini melembaga dan terus-menerus digunakan oleh institusi penegakan hukum dan KL terkait, kementerian dan lembaga terkait. Dan koordinasi ini walaupun tidak ada Satgas, nanti melembaga menjadi koordinasi yang menurut saya yang membuat baik itu penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan menjadi sangat efektif. Itu sedang kita pikirkan polanya, pola koordinasi yang seperti apa yang bisa membuat penegakan hukum lebih efektif. Satu hal lagi, Mbak, yang juga kurang, ini kita berbicara di hilir kalau penegakan hukum. Tapi ada hilir tapi agak ke hulu, itu yang disebut dengan penegakan hukum administrasi. Artinya pengawasan. Nah, pengawasan ini harus diperkuat mau tidak mau. Yang paling terutama adalah oleh institusi pemberi izin, yaitu siapa? Kabupaten. Pemerintah daerah. Kota, pemerintah daerah. Baik. Dan pemerintah pusat hanya sebagai backup-nya saja, second line, ada di baris kedua, di lapis kedua. Dan ini juga akan mulai tahun depan akan dicoba untuk ditemukan formatnya bagaimana agar pengawasan ini diberdayakan. Tapi berarti upaya pencegahan pun memang dilakukan begitu ya? Upaya pencegahan harus, Mbak. Jadi hulunya sekali adalah perbaikan governance dari pengelolaan sumber daya alam kita. Kalau keterlibatan masyarakat gimana nih Pak Santosa? Ini penting, Mbak. Sebab polisi hutan kita untuk mengawasi tidak mungkin akan memadai karena hutan kita begitu luas. Oleh sebab itu dibutuhkan peran serta masyarakat. Nah, masyarakat mau secara sukarela untuk melakukan pelaporan, membantu kita dan sebagainya. Kalau mereka
betul-betul diperhatikan nasibnya, kesejahteraannya. Oleh sebab itu menurut saya yang juga penting adalah bagaimana kepastian kepemilikan hak mereka, terutama masyarakat adat dan masyarakat lokal. Di sini Satgas Redpas bekerja sama dengan AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, untuk mengembangkan apa yang disebut dengan pemetaan wilayah adat. Pemetaan wilayah adat ini penting untuk diintegrasikan ke dalam tata ruang daerah. Oleh sebab itu, Satgas Redpas akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan proses yang disebut dengan pengukuhan kawasan hutan, dengan Kementerian Kehutanan juga. Ini jadi itu penting sekali. juga sudah disiapkan, jadi langkah untuk mencegah sudah melibatkan masyarakat juga. Ke depan ada pesan apa? Hulu dan hilir itu harus satu kontinuum. Harus diintegrasikan semuanya. pekerjaannya. Ada Betul. pesan apa untuk mungkin semua stakeholder dari Kalau Satgas Redpas? menurut saya tantangan yang paling berat ke depan adalah bagaimana pemerintah daerah, terutama elit-elit dari pemerintahan daerah, termasuk bupati dan wali kota, itu mempunyai visi bagaimana memberikan value atau nilai terhadap sumber daya alam yang mereka miliki, bukan hanya saja sebagai pemasukan asli daerah, tapi juga sebagai satu aset ya, negara. Salah satunya adalah keanekaragaman hayatinya, lalu kemudian ekosistem servicesnya, jasa pelayanan ekosistemnya, dan saya kira ekoturisme. Jadi kemarin kami berjalan ke Barito Selatan misalnya. Kami berbincang-bincang dengan Bupati Barito Selatan. Dan saya kira kalau dunia tahu bahwa hutan primer di sana, lahan gambut di sana begitu luar biasa menakjubkan. Potensial. Dan bupatinya juga ada keinginan untuk mengembangkan ekoturisme di sana. Nah, saya kira motivasi-motivasi semacam ini yang perlu dikembangkan di daerah-daerah lainnya, Mbak. Jadi tidak hanya saja mengandalkan pemasukan asli daerah dengan membabat hutan, kemudian berpikiran jangka pendek, tidak tapi berpikiran justru jangka panjang. diarahkan ke dunia pariwisata ini malah lebih menguntungkan, begitu bisa Ekoturism, dikatakan. ya, gitu. betul. Oke, terima kasih kalau gitu Pak Santosa untuk waktunya dalam spesial dialog malam hari ini. Ya, baiklah pemirsa, itu tadi perbincangan kita mengenai memberantas kejahatan kehutanan, tentunya untuk menyelamatkan sumber daya alam melalui pedang hukum, dan ternyata peran kita sebagai tiap individu dalam masyarakat juga sangat penting dalam pemberantasan kejahatan di hutan kita, tentunya untuk hutan Indonesia yang lebih baik lagi. Demikianlah spesial dialog malam hari ini. Saya Milen Skarsari atas nama seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Selamat Bapak. malam. Terima kasih. Penggundulan hutan, deforestasi, dan degradasi atau penurunan kualitas hutan, dan pembukaan lahan gambut. Dipersembahkan oleh